Halo semuanya, saya Najib dari program studi Teknik Informasi dengan NIM 240101020146. Di sesi kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dari mata kuliah Data Warehouse OLAP, yaitu pengantar data mining. Nah, topik ini penting banget di era digital saat ini karena data itu ada di mana-mana dan tugas kita adalah menggali dari makna data tersebut. Nah, kita masuk apa sih sebenarnya data mining? Jadi data mining itu adalah proses pencarian pola atau pengetahuan yang tersembunyi dalam data besar menggunakan teknik-teknik tertentu. Nah, menurut Jia Wei Han dan Michelin Camber dalam bukunya itu, buku buku data mining, konsep and teknik. Nah, data mining ini didefinisikan sebagai the process of discovering interesting patterns from large amount of data. Nah, sementara itu menurut Pramudiono pada tahun 2006 kalau tidak salah, itu menyatakan bahwa data mining bertujuan hanya untuk menemukan pola yang tidak disadari dari data yang sangat besar ataupun kompleks. Nah, sebagai contoh sederhananya mungkin eee, perusahaan itu bisa mencari tahu siapa pelanggan yang paling loyal atau memprediksi tren penjualan yang cocok di masa yang akan mendatang gitu. Nah, di sini juga ada contoh kasus kita bisa bandingkan Amerika dan Indonesia. Nah, kasus klasik data mining adalah di Midwest Amerika, itu di sana tuh ditemukan bahwa pria itu akan membeli popok pada hari Kamis dan juga Sabtu. Nah, di setelah mereka membeli popok, mereka juga sering untuk membeli minuman. Nah, kesimpulannya adalah mereka berbelanja itu setiap menjelang akhir pekan, maka popok dan juga minuman itu didekatkan posisinya dan juga harga dari minuman itu akan dinaikkan pada hari tersebut. Nah, untuk konteks lokal di Indonesia gitu ya, mungkin salah satunya adalah perusahaan e-commerce Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya gitu. Nah, data mining ini digunakan sama mereka tuh untuk menampilkan produk rekomendasi, memprediksi flash sale, bahkan mengidentifikasi potensi fraud ataupun penipuan dalam sebuah transaksinya. Nah, jenis data dan juga infrastrukturnya itu data mining bisa diterapkan pada berbagai jenis sumber data. Nah, di antaranya itu ada basis data relasional seperti tabel-tabel pada SQL, terus juga data warehouse, yaitu tempat penyimpanan dan juga terintegrasi dari berbagai sumber, terus data transaksional seperti histori pembelian para pelanggan. Nah, sebelum digunakan, biasanya sih si data-data ini itu melalui proses integrasi dan juga pembersihan, agar nantinya tuh bisa siap untuk dianalisis. Nah, di sini juga ada tahapan-tahapan dalam, proses data mining secara umum itu ada 5. Yang pertama tuh data selection. Nah, data selection ini kita memilih data yang relevan atau yang cocok untuk bisa dianalisis. Nah, yang kedua tuh ada pre-processing ataupun cleaning. Nah, ini adalah tahapan membersihkan sebuah data dari yang namanya duplikasi, kesalahan, atau ada data yang tidak konsisten. Nah, yang ketiga transformation atau coding, mengubah data mengubah data yang ada itu ke dalam format analisis. Yang keempat, kita masuk ke data mining, di mana nanti ada penerapan algoritma untuk mencari pola seperti klasifikasi, clustering, asosiasi, dan lain sebagainya macamnya. Nah, yang terakhir itu adalah interpretation, menyajikan hasil dalam bentuk grafik, tabel, atau laporan yang mudah dipahami oleh manajemen. Nah, di sini juga ada teknik dan tools yang bisa digunakan. Untuk teknik itu saya ngambil ada 3 gitu dalam data mining ini. Misalkan yang pertama ada klasifikasi dan clustering. Misalnya untuk segmentasi pelanggan, terus juga ada asosiasi dan juga sekuensi, seperti menemukan produk yang sering dibeli secara bersamaan seperti contoh tadi itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada regresi dan juga forecasting. Ini tuh untuk memprediksi harga atau demand permintaan di masa yang akan datang. Nah, itu juga ada beberapa tools yang populer yang biasanya digunakan itu antara lain ada RapidMiner. Kalau nggak salah sih RapidMiner sekarang tuh udah berubah atau sudah menjadi AI Studio namanya. Itu juga ada Orange, ada WK, dan juga ada software berbasis Python seperti Skitchlearn gitu. Nah, di sini juga ada manfaat, dan juga faktor pendorong dari data mining. Nah, manfaatnya itu apa aja sih? Kayak pertama, kita bisa menentukan target pasar yang tepat, terus juga melihat tren pembelian dari waktu ke waktu, melakukan customer profiling, hingga mendeteksi anomali ataupun fraud. Nah, faktor pendorongnya itu adalah pertumbuhan data yang sangat pesat
terus juga peningkatan akses data lewat internet dan intranet, serta tekanan bisnis global untuk mengambil sebuah keputusan berbasis data. Nah, hmm, kesimpulannya data mining ini bukan hanya sekedar kita menggali data, tapi juga kita memahami dan menginterpretasikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, dengan penguasaan data mining, kita bisa menjadi bagian dari transformasi digital di berbagai sektor. Terima kasih sudah menyimak vlog akademik saya. Semoga vlog ini dapat bermanfaat dan juga sampai jumpa di video berikutnya. Saya Najib.